warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Oke happy people, di video kali ini aku bakal bahas tentang apakah bisa atau enggak ketika kita punya suara cempreng tapi pengen jadi voice over. Jadi buat kalian yang penasaran, boleh atau enggak, bisa atau enggak, jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke happy people, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian punya suara cempreng atau suara yang aneh, bisa gak sih Niki jadi voice over? Jawabannya adalah tentunya pasti bisa gitu. Karena sebetulnya untuk menjadi voice over, dubber, reporter atau ingin memiliki suara-suara yang memiliki ciri khas tertentu, itu sebetulnya bukan terletak dari suara yang kita punya gitu ya, tapi berdasarkan dari seringnya kita latihan dan juga keyakinan kita gitu. Karena guys, for your information ya, dulu itu suara aku tuh mungkin gak seenak didengar kayak gini ya gitu. Karena dulu tuh aku suaranya cempreng guys gitu. Sampai orang kalau misalnya ngedenger ocehan aku nih, mereka tuh pasti ih berisik gitu. Udah lo tuh mending gak usah ngomong, diem aja gitu kan. Ya karena mungkin suara aku cempreng gitu ya, gak terlalu enak didengar gitu. Tapi guys, aku tuh saking pedenya ya gitu. Dulu waktu orang-orang nyebut kalau suara aku tuh cempreng, ya aku pede aja. Aku gak ngerasa bahwa suara aku tuh cempreng. Jadi ketika orang bilang, udah lo diem aja gitu ya, gak usah banyak ngomong. Udah lo jangan terlalu bawel. Ya gue gak denger gitu. Aku tuh gak denger, aku tetap ngomong, tetap ngoceh gitu ya. Namanya juga bawel bawaan ya gengs gitu. Jadi ya udah gitu, itu tuh natural terjadi sama aku gitu. Nah terus aku belajar voice over itu pertama kali pada saat aku masuk ke dunia perkuliahan. Jadi memang karena memang pada saat itu aku tuh pengen jadi reporter gitu, pengen jadi presenter juga. Jadi ketika jadi presenter, ketika jadi reporter itu otomatis aku harus memiliki suara yang memiliki ciri khas gitu, enak didengar. Sedangkan aku tahu gitu dan aku sadar pada waktu itu suara aku kayaknya belum nyampe ke situ tuh gitu. Suara aku tuh belum terlalu enak didengar lah untuk siaran. Nah akhirnya dari situlah aku belajar voice over gitu kan. Tapi sebetulnya untuk memulai jadi voice over itu awalnya tuh aku suka ikutan lomba. Terus aku ikutan kursus public speaking, kursus reporter, kursus presenter gitu ya. Ya pokoknya kursus-kursus yang memang atau ekskul yang mendukung dengan hobi aku. Nah karena memang banyaknya kegiatan-kegiatan itulah yang akhirnya aduh kayaknya aku harus upgrade suara aku. Aku harus melatih suara aku supaya suara aku itu memang masuk standar untuk didengar jadi reporter. Jadi pengisi suara gitu kan. Nah waktu itu aku pernah ikutan lomba ya guys di Bogor waktu itu yang ngadain itu RRI, lomba siaran berita. Nah, pada waktu itu jurinya bilang kalau misalnya setiap orang itu bisa memiliki suara yang suara reporter gitu, suara yang bagus, suara yang memiliki ciri khas. Nah sebelum dia ngomong kayak gitu tuh aku nggak tahu gitu, kirain emang ya itu suara bawaan, nggak ada tekniknya gitu. Jadi pada saat dia bilang kayak gitu tuh aku langsung optimis. Terus dia ngasih tips sama aku untuk supaya setiap hari, setiap pagi itu untuk melatih suara konsonan ya. A, I, U, E, O. Itu aku lakuin juga guys. Waktu itu aku masih ngekos. Waktu itu aku masih semester 7 kalau gak salah ya. Semester 7 pertengahan lah. Jadi itu aku konsisten banget aku lakuin setiap pagi. Jadi di kosan aku itu kan ada 3 lantai. Kosan aku tuh di lantai 2. Lantai 3 itu jemuran. Nah setiap jam 6 pagi itu aku ke lantai 3 dan aku tuh latihan A, I, U, E, O dan itu betul-betul setiap pagi. Dan setelah aku latihan A, I, U, E, O itu aku latihan membaca berita gitu. Jadi terus dilatih. Oke, jadi dulu itu kan udah ada story Instagram gitu ya. Cuman storynya nggak kayak fiturnya sekarang, udah banyak fiturnya gitu. Nah waktu itu tuh aku jadi kayak pura-pura siaran gitu loh guys. Jadi aku tuh kayak, halo guys, selamat pagi, betul lagi sama gue Niki yang sekarang ini gue bakal share-share sama lo gitu di Instagram tuh aku suka iseng-iseng
untuk apa ya, ngedubbing ala-ala suara radio kayak gitu loh. Nah dari situ aku latihan. Sebenarnya itu untuk jadi platform aku latihan sih gitu. Karena kan ya kalau waktu itu kan belum ada job gitu kan. Jadi ya udah aku latihan di platform yang ada, salah satunya Instagram. Nah dari situ itu mulailah ya gitu, karena mungkin aku selalu menunjukkan apa yang aku bisa gitu kan di Instagram, tapi aku ya maksudnya nggak ada niatan untuk gimana gitu. Ya udah aku senang aja dan aku pengen latihan, nggak ada niatan untuk supaya dapat job, untuk supaya direkrut, itu sama sekali nggak ada. Nah kebetulan pada waktu itu aku kan semester akhir ya, dan teman-teman broadcast aku itu emang mereka lagi cari suara untuk project-project mereka di ujian akhir gitu. Terus mereka minta tolong deh sama aku untuk jadi pengisi suaranya. Ya aku nggak mungkin nolak dong gitu. Aku tuh seneng banget pada saat mereka bilang untuk minta tolong aku jadi pengisi suara mereka gitu ya. Maksudnya saling bantu lah ya. Mereka lagi butuh pengisi suara, terus aku juga pengen belajar lah gitu ya jadi pengisi suara. Ya udah akhirnya di situ aku latihan dan aku juga bikin project bareng sama teman-teman aku. Nah dari situlah akhirnya teman-teman aku itu kan udah pada kerja tuh, udah lulus, dan kerjanya itu beberapa ada di media gitu. Terus juga ada di perusahaan-perusahaan yang suka bikin project-project yang suka ada pengisi suaranya juga. Nah karena memang dari kuliah mereka udah percaya sama aku, teman-teman aku tuh jadi inget gitu sama aku. Jadi kalau ada apa-apa, project apa-apa tuh yang hubungin ke aku, minta bantuan ke aku gitu. Dan aku senang banget sih sampai sekarang mereka masih ingat sama aku gitu. Terus suka masih bikin project bareng juga, dan itu kita lakuin bareng-bareng, lakuin sama-sama sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya letak itu jadi dari optimis dan juga keyakinan guys. Jadi kalau misalnya kalian yakin dan emang pengen banget gitu, aku tuh pengen jadi voice over, aku tuh pengen suaranya tuh bagus, aku nggak mau cempreng, aku nggak mau kayak gini gitu. Bisa banget kalau misalnya kalian yakin dan sering latihan, karena itu juga yang aku lakuin. Karena aku tuh juga bukan orang yang terlahir suaranya bagus, suaranya indah gitu ya. Enggak, tapi aku tuh melalui proses-proses dan juga latihan-latihan guys. Dan itu tidak mudah, perlu dengan kekonsistenan, terus fokus juga, yakin juga gitu. Yang penting kalian yakin sih, terus konsisten untuk latihan. Itu aja sih kalau menurut aku. Jadi buat kalian yang merasa bahwa suaranya cempreng, jangan putus asa. Karena nih contohnya aku juga suaranya cempreng. Buat kalian teman-teman aku yang sekarang lagi nonton mungkin ya, teman SD, SMP, SMA, juga kuliah ya, pasti mereka tuh tahu transformasi suara aku yang dari gimana ke gimana gitu. Nah jadi pokoknya intinya harus sering latihan. Sebetulnya kalau kalian pengen tahu latihannya seperti apa, pernafasannya juga seperti apa, kalian bisa cek video-video aku yang sebelum-sebelumnya ya. Itu udah pernah aku posting, bahkan pertama kali aku upload di YouTube itu tentang voice over guys gitu. Karena emang itu adalah pengalaman unik aku dan pengalaman yang menurut aku berkesan sampai sekarang gitu. Aku yakin deh kalau misalnya kalian mau terjun ke dunia public speaking, emang modalnya tuh harus udah punya suara yang bagus. Dan kalau misalnya kalian udah punya suara yang terlatih, suara yang punya ciri khas, itu kalian mau disuruh nge-MC, voice over, terus YouTuber, atau apapun lah ya yang berhubungan dengan dunia komunikasi, itu kalian udah bisa kepake gitu. Karena kalian udah punya bahan, udah punya bakat, udah punya bekal gitu. Jadi ya bisa dibilang ini adalah aset buat masa depan kamu gitu. Karena kalau misalnya aku dapat project-project juga selain voice over ya, misalnya MC, terus kayak gini nih aku sharing di YouTube, atau sekarang juga kan kerjaan aku di dunia komunikasi juga gitu ya, dan diharuskan juga untuk live FB, live YouTube gitu kan, berinteraksi juga. Ini tuh kepake juga gitu. Jadi buat kalian, aku saranin untuk semangat dan untuk percaya bahwa diri kalian itu bisa untuk memiliki suara yang memiliki ciri khas.
Oke, happy people, jadi itu tadi alasan dan juga penjelasan apakah bisa suara cempreng itu jadi voice over. Jawabannya adalah bisa ya guys, dan aku udah jelasin tadi berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan apa yang aku tahu juga, dan semoga pengalaman aku dan apa yang aku tahu ini juga bisa menginspirasi kalian. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih tentang dunia voice over, dan aku harus share apa lagi nih tentang dunia voice over, public speaking, relation tips, terus apalagi sih, kasih aku inspirasi dong biar aku bisa sharing-sharing sama kalian happy people. Oke, happy people, thank you udah nonton video Niki kali ini, dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.